Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hadis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dadi Putra Wibowo dengan NIM di belakang 187. Nama saya Alvina Ali Putri, NIM belakang saya 092. Nama saya Novita Sari Agraini dengan NIM belakang 167. Nama saya Arvianda Hoirunisa, NIM belakang 180. Saya Gangsur Saputra dengan NIM belakang 096. Saya Muhammad Jonor Berifin dengan NIM 120. Saya Tinul Aziza dengan NIM belakang 112. Di bab hadis ini kami akan menjelaskan yang namanya perawi. Perawi atau arrawi adalah orang yang menyampaikan atau memberitahukan hadis kepada orang lain. Tindakan yang dilakukan oleh seorang perawi ialah meriwayatkan, menyampaikan, mencatat hadis yang diterima dalam suatu kumpulan hadis dan menyebutkan sanadnya. Adapun 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama di sini ada Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Safrat Dausi. Dia meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis dan lahir di Yaman. 4 tahun bersama Rasul hidupnya, namun setelah hidupnya dia wakafkan untuk mengerti semua perkataan Rasul. Dia wafat pada tahun 57 Hijriah di Madinah, era kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya Abdullah bin Umar 2630 hadis. Putra Umar bin Khattab ini memang istimewa dengan tekadnya untuk meniru segala hal tentang Rasulullah. Bahkan hingga cara berjalan dan tempat-tempat yang dikunjungi Rasulullah sehari-hari. Selain tangkas di bidang hadis, tafsir, dan fikih, Abdullah bin Umar juga handal di medan tempur, bahkan mencapai penaklukan Afrika. Usianya yang muda dan intensitas pertemuan dengan Rasulullah membuat riwayat hadisnya banyak. Selanjutnya, Anas bin Malik 2286 hadis. 10 tahun lamanya Anas bin Malik menjadi asisten pribadi Rasulullah, dan itu jadi rahasia keberkahan hidup Anas, sebab beliau diberi umur panjang dan anak yang banyak jumlah 100 lebih. Dikenal putra sebagai pemana ulun di peperangan melakukan nabi palsu. Rasulullah menganggapnya seperti anak sendiri selama hidupnya. Sepeninggal Rasulullah, Anas bermukim di kota Busra hingga wafatnya. Selanjutnya adalah Aisyah binti Abi Bakrin yang telah mengeluarkan 2.210 hadis. Ibu Aisyah menjadi sumber hadis yang langsung bersumber dari rumah tangganya dengan baginda Rasulullah. Abu Musa al-Asy'ari berkata, jika ada hadis yang tidak kami tahu maknanya, maka kami datang kepada Aisyah dan mendapatkan ilmu darinya. Beliau terhitung sebagai wanita paling paham tentang ajaran Islam di era sahabat. Mengetahuinya mencakup hadis, tafsir, dan fikih, terlebih tentang rumah tangga dan wanita. Selanjutnya adalah Abdullah bin Abbas 1660 hadis. Tinta umat begitulah para sahabat menggelarinya, Abdullah bin Abbas. Sahabat ini termasuk junior di antara generasi sahabat lainnya. Namun semuanya bersaksi bahwa Ibnu Abbas ini merupakan sumber ilmu yang sangat diperhitungkan. Umar bin Khattab sering menghadirkan Ibnu Abbas dalam musyawarah kenegaraan karena ide-ide dan ilmu Ibnu Abbas memahamkan para sahabat. Beliau wafat di kota Taif di usia 71 tahun. Selanjutnya ada Abu Sa'id Al-Khudri dengan 1170 hadis. Beliau berusia 10 tahun ketika Rasulullah datang ke Madinah. Di usia 12 tahun beliau ingin ikut dalam perang Uhud, namun Rasulullah melarangnya karena usianya masih terlalu muda. Meskipun begitu, Abu Sa'id Al-Khudri kemudian mengikuti semua pertempuran yang dipimpin oleh Rasulullah. Sahabat ini wafat di kota Madinah dan dimakamkan di Baqi dekat Masjid Nabawi. Selanjutnya yaitu Jabir bin Abdullah 1540 hadis. Adalah pembela Rasulullah SAW sejak langkah pertama Rasul di Madinah. Seringnya beliau menghadiri majelis Rasulullah di Masjid Nabawi. Dengan ingatannya yang kuat membuat beliau meriwayatkan banyak hadis. Sepeninggalan Rasulullah, Jabir meneruskan perjuangan dengan mengikuti pembebasan Syam di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Beliau wafat di kota Madinah setelah menjadi mufti kota tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Abu Dhani Al-Ghifari dengan NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan 7 perawi hadis yang berjasa dalam menyimpulkan dan menyebarkan hadis, yaitu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Cara sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan hadis menggunakan lafal asli. Cara pertama yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW ketika meriwayatkan hadis yaitu menggunakan lafal aslinya, menggunakan makna. Cara kedua, sahabat Rasulullah SAW dalam meriwayatkan hadis yakni dengan menafsirkan makna saja. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2 hadis. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.